Yuk, balik lagi sama gua Muhammad Hairil Haisi di konten ngoceh. Kali ini gue mau bahas masalah lulus kuliah, lu ngapain? Nah, jadi lulus kuliah itu ada berbagai macam pilihan. Ada yang kerja, ada yang bisnis, ada yang mau S2, segala macam. Kalau menurut gua, pilihan-pilihan itu sangat terbuka. Apalagi buat lo yang anaknya memang nggak bisa diem ya, nggak bisa diem, terus ingin merasakan hal-hal baru atau belajar hal-hal baru. Nah, kalau lo mau kerja, lo harus paham bahwa dunia kerja itu tidak seperti dunia kampus, yang masih lo bisa leha-leha atau misalkan lo ya udah nongkrong-nongkrong aja enggak. Di situ ada kewajiban yang lebih ketat karena lo dibayar, lo digaji. Dan ada KPI atau Key Performance Index. Jadi capaian kerja lo tuh diukur sama perusahaan. Kalau misalkan lo tidak sampai ke capaian pekerjaan itu, bisa jadi lo dipecat atau diturunkan jabatannya. Jadi lo harus tahu dulu tuh lo kerja mau jadi apa dan lo mau ngapain, dan ya itu kalau lo dulunya males ya mau nggak mau lo harus berubah gitu. Dan dunia kerja itu juga yang dituntut adalah profesionalisme lo. Jadi misal lo mengerjakan sesuatu, nggak ada tuh kayak kuliah terlambat terus kelupaan apa sih, nggak ada alasan kayak gitu. Kalaupun lo mau beralasan, alasan yang logis, tapi juga lo harus mempertanggungjawabkan alasan itu, karena di dunia kerja itu tuntutannya sangat berat gitu. Itu kalau lo memilih kerja. Memang sih lo dapat pendapatan, tapi juga ya tuntutan kewajiban tanggung jawab itu harus lo jawab. Jadi itu kalau kerja ya. Kalau misalkan lo mau S2, silakan aja, atau melanjutkan studi kemana, ke luar negeri apa sih yang mengejar impian lu, ya silakan saja. Asal lu sudah mengukur kemampuan finansial lu. Lu sudah mengukur kemampuan menerima atau memahami ilmu yang lu pilih di S2, jalur S2. Karena bisa jadi lo S2 bukan di jurusan yang S1-nya sama. Bisa jadi lo karena dulu lo punya rencana apa, punya mimpi apa, lo nggak kesampaian di S1, lo mau wujudkan mimpi itu di S2, ya silakan saja. Tapi lo harus ukur. Karena kalau S2 lintas studi, biasanya di beberapa kampus di dalam negeri itu ada matrikulasi. Dan lo harus siap mengikuti mata kuliah matrikulasi yang biasa sih 0 SKS ya. Jadi itu cuma ya lo duduk, kuliah, ngikutin ujian, ada nilai, tapi tidak mempengaruhi capaian SKS lo gitu loh. Jadi itu cuma kayak pengenalan lah, pengenalan dasar dari ilmu yang lagi lo pelajarin. Dan lo juga harus ukur lo mau berapa lama di S2. Jangan lama-lama kalau gue menyarankan, karena ya pertama mahal, yang kedua sayang aja banyak kesempatan yang bisa lo raih kalau lo cepat lulus S2. Dan kalau misalnya lo mau S2 dulu, lo juga harus paham lulus mau ngapain di S2 gitu. Kalau misalkan lo mau S2 ngajar, ya monggo, langsung cari kampus mana dan ambillah jurusan-jurusan yang memang dicari sama kampus-kampus yang ada di Indonesia. Misalkan yang paling banyak cari sih yang gue tahu komunikasi ya. Tapi selebihnya gue nggak tahu. Lo riset-riset aja lah. Gitu. Jadi lo harus jelas, dan lo harus paham juga di ranah S2 itu kuliahnya tidak sama dengan S1. Jadi lingkup pertemanan lebih sedikit dan bisa jadi tidak seumuran. Jadi lo juga harus bisa memperbaiki cara lo berkomunikasi dan bersosialisasi. Pengalaman gue langsung S2 sih menarik sebenarnya. Gue banyak ilmu baru yang gue pelajarin, gue banyak kolega baru yang bahkan gue nggak duga-duga gitu. Ternyata dari tampilannya sih biasa orangnya, cuma ternyata ya berpengaruh. Itu kalau lo memutuskan S2. Kalau lo memutuskan mau bisnis, ya sama sih, nggak jauh beda. Ya lo harus tahu bisnis apa gitu. Jadi jangan sekedar bisnis. Kalau bisa sih gue menyarankan lo ngambil bisnis yang lo suka dan itu berkaitan dengan jurusan lo. Jadi ilmu yang lo pelajarin selama kuliah itu tidak percuma. Lo bisa mulai dari sesuatu yang hal sederhana. Dan ketika itu berkaitan dengan jurusan lo tahu langkah-langkah ke depan, strateginya seperti apa. Jadi lo nggak perlu pusing. Gitu. Cuma yang paling penting lo harus belajar dari sekarang bagaimana bikin proposal bisnis. Bagaimana lo bikin strategi bisnis yang tepat. Terus juga lo harus belajar juga dengan tren-tren yang ada di Indonesia ataupun internasional. Tren apa yang kira-kira bisa lo gunakan atau lo apa namanya, selancari lah, selancari. Jadi produk yang lo keluarkan itu
itu langsung diterima masyarakat. Jadi banyak hal yang harus lo pelajari dulu kalau lo mau bisnis. Nah, poinnya adalah gini, apapun yang lo putuskan nanti ketika lo lulus S1, putuskan dengan matang. Lo mau ngapain, membuat apa, atau lo mau berinovasi apa ya, pikirin baik-baik. Jangan sampai lo asal mikir, lo asal ya udah yang penting gue maunya begini gitu. Ya itu sebenarnya nggak ada yang larang sih, cuma ketika lo sudah lulus S1, jangan main-main dengan pilihan hidup lo. Gua merasakan banyak hal yang berubah ketika gue lulus S1 dan S2. Dan itu gue harus adaptasi. Terkadang kalau kita terlalu idealis juga, ya kita disikat sama orang lain. Tapi kalau terlalu realistis juga, itu menyiksa diri kita. Jadi sih kalau gue menyarankan lu bener-bener pikir baik-baik lu mau ngapain lulus S1. Yang kedua, selalu lakukan hal-hal yang mempunyai nilai. Baik buat diri lu sendiri maupun orang banyak. Nilai ini nilai kebermanfaatan. Artinya, lu melakukan apapun harus bermanfaat untuk orang lain. Ya, memang susah untuk kayak gitu, tapi itu lu harus coba. Lu harus coba melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak sekedar nyinyirin orang atau bahkan ngejatuhin orang. Itu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan sekarang itu dampak ke depannya seperti apa. Gue menyarankan sekali ketika lu lulus S1 atau mungkin lu masih kuliah sekarang, lu pikirin baik-baik. Lulus S1 mau ngapain? Dan putuskan dengan pikiran dan hati. Memang sini kelihatannya kayak ya ngomong kosong lah apa segala macam, cuma ya menurut gue dunia sekarang ini masih butuh orang-orang yang memutuskan segala sesuatu dengan otak dan hati. Terlalu banyak orang yang hanya memutuskan sesuatu dengan otak doang dan akhirnya meninggalkan nurani. Jadi itu sih pendapat gue. Kalau misalkan lu ada komentar bisa tulis di kolom komentar ya, walaupun pandangan gue ini memang pandangan ideal gue sih. Cuma kali aja kita bisa berdiskusi, lo bisa cari gue di Instagram, bisa DM gue, nanti ada di deskripsi apa namanya alamat akun IG gue. Gue akan senang kok berdiskusi dengan kalian. Jadi sampai jumpa di konten ngoceh selanjutnya. Ciao.